Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di tengah sidang PK 6 terpidana kasus Pina Cirebon, muncul kejutan yang sangat luar biasa dengan hadirnya Nasruddin. Nah, Nasruddin ini bakal menjadi saksi kunci yang akan membongkar tuntas apa penyebabnya meninggalnya Eki dan Pina. Nah, tidak hanya kesaksian, Nasruddin juga memiliki bukti yang sangat kuat. Dan dia mengaku sempat memotret suasana di sekitar ketika pertama melihat Eki dan Pina terjatuh dari sepeda motor di flyover Talun. Nah, saksi Nasruddin muncul belakangan di tengah proses sidang PK untuk 6 terpidana kasus Pina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, saksi mahkota ini muncul berbarengan dengan proses sidang PK 6 terpidana kasus Pina. Nah, bahkan Nasruddin sudah sempat menemui Deddy Mulyadi dan bicara kesaksiannya di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi. Nah, tapi sekarang saat ditanya Reza Indragiri, Nasruddin ini merasa keberatan kalau videonya itu disiarkan di YouTube Deddy Mulyadi. Nah, sepertinya Nasruddin ini masih setengah-setengah ingin memberi keterangannya. Dan Nasruddin juga sempat didatangi polisi yang mengaku dari Mabes Polri. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Pak, bicara di ruang publik, di siniar, tentang apa yang Bapak ketahui terkait peristiwa Cirebon 2016. Ini kali pertama? Kalau kali pertama enggak juga. Sebelumnya sudah pernah bicara? Sebelumnya pernah saya bicara di podcastnya Kang Deddy. Kang Deddy walaupun pada awalnya saya juga nggak mau. Maksudnya? Saya nggak mau di podcast dulu, saya nggak mau di video dulu. Jadi waktu itu Bapak diajak ngobrol tanpa keinginan Bapak gitu? Ya, betul. Jadi awalnya itu saya ada kesepakatan dengan Bu Titin karena saya dikenalkan Bu Titin itu sama Kang Koko Cirebon Official. Oke. Bu Titin ini adalah penasihat hukumnya Saka Tatal ya? Ya, betul. Oke, terus? Waktu itu saya bilang saya nggak mau dibawa keluar, tapi Bu Titin meyakinkan kalau saya akan dipertemukan dengan Kang Deddy. Jadi Kang Deddy Mulyadi ya, akan dipertemukan? Ya, jadi bukan saya yang meminta untuk bertemu. Tapi saya akan dipertemukan dengan Kang Deddy. Kemudian ada lagi syarat yang saya minta. Saya bilang jangan ambil video dulu. Silakan ambil video, tapi jangan di podcast, jangan di-share ya, jangan disiarkan. Karena jadi kalau hanya divideokan untuk apa? Kalau bukan untuk disiarkan? Maksud saya gini, boleh disiarkan kalau memang bukti yang saya miliki ini, alat bukti yang saya miliki itu udah terbuka. Oke, clear. Berarti tidak ada persoalan kita ngobrol kemudian disiarkan, itu yang Bapak sampaikan ke Bu Titin atau ke Kang Deddy? Ke Bu Titin. Ke Bu Titin. Tetapi pastikan dulu handphone saya sudah diproses nih gitu. Betul. Ya? Namun kenyataannya? Namun kenyataannya ya berbeda. Kan gitu. Ya, setelah sebelum dibuka secara murni ya. Sebelum handphonenya diproses, dibuka. Diproses secara utuh. Ya, secara utuh. Saya udah langsung di podcast. Kemudian malamnya kaget. Itu udah muncul sudah video disiarkan. Betul, seperti itu. Jadi saya kaget. Terus apa reaksi Bapak? Ya, reaksi saya harus secepatnya memberikan handphone itu kepada Bu Titin. Kekagetan Bapak itu Bapak sampaikan tidak ke entah itu ke Bu Titin atau ke Kang Deddy? Saya sampaikannya itu kalau Kang Deddy kan kayaknya nggak ada nomor teleponnya. Oke. Saya sampaikan itu kepada Kang Koko dan juga ke Bu Titin. Isinya kurang lebih kalau saya boleh tahu? Isinya rasa keberatan saya karena saya belum meyakini, saya belum lihat tempat kejadian. Ini kan baru bayang-bayang kan. Oke. Nanti kita sampai ke sana, tapi saya ingin tahu dulu tentang tadi Bapak katakan kaget di wawancara segala macam itu. Setelah Bapak sampaikan kekagetan Bapak, lantas? Ya, yang saya lakukan itu ya mau nggak mau saya harus cepat-cepat memberikan handphone itu kepada Bu Titin. Rekamannya sendiri kemudian? Rekaman yang video wawancara Bapak tadi? Ya itu udah 1 hari sebelumnya, sebelum saya sudah tayang. Dan sampai sekarang masih tayang. Sampai sekarang masih tayang. Dan nggak ada keberatan sekarang. Kalau sekarang sih keberatan nggak keberatan ya mau gimana? Gitu kita mau ya udah terima aja lah gitu kan. Walaupun banyak orang kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa kan gitu. Nah supaya clear nih. Ya. Kalau Bapak hari ini di Diskursusnet spesifik di Bank X Napi disergap gitu juga nggak? Atau karena persetujuan nih? Enggak. Saya kebetulan kalau kesini kan tadi juga saya udah izin ya, minta izin sama Bu Titin. Saya cuma khawatir ini orang yang mengaku-ngaku
orangnya Bapak gitu, Pak Reza. Makanya saya tanya dulu ke Bu Titin. Bener nggak nih? Bener nggak nih kan gitu. Karena kemarin waktu saya di Cianjur pun saya didatangi oleh orang yang mengaku dari Mabes Polri. Seperti itu, Pak. Sebelum kita bicara isi handphone Bapak, saya mau tanya dulu nih, sekarang posisi handphone Bapak di mana? Handphone saya dua-duanya saya udah serahkan ke Bu Titin. Untuk Di apa sih namanya? Dicek ya. Diekstraksi. Diekstraksi itu. Lalu oleh Bu Titin sudah diekstraksi? Kalau yang satu sudah. Yang satu sudah. Yang satu satu lagi? belum. Katanya hari ini. Tapi yang jelas kedua handphone itu sudah diberikan kepada Bu Titin untuk diekstraksi. Iya. Boleh nggak saya tahu hasil ekstraksi di handphone pertama seperti apa? Saya cuma Kita nggak usah bicara isinya dulu, tapi ingin saya tanya, barang yang dicari ada nggak di handphone pertama itu? nggak ada. Di handphone pertama setelah diekstraksi, ternyata tidak ada foto atau video atau teks yang dicari. Betul. Sementara di handphone kedua masih dalam proses. dalam proses. Nah, sekarang saya mau tanya tentang isinya nih. Apa sih yang sebetulnya dicari dari handphone Bapak itu? Foto, Pak. Foto apa, Pak? Foto kejadian tanggal 27 Agustus lalu ya, yang 2016 itu. Terkait dengan meninggalnya Vina dan Eki, Bapak memfoto peristiwa yang Bapak katakan tadi, peristiwa. Peristiwa. Oke.